adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor atau psikolog kepada klien untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi, tujuan dari konseling adalah agar klien memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu mengatasinya. Pada dasarnya, Rogers menantang konsep umum tentang teknik. Namun demikian, ada metode-metode atau teknik-teknik dasar komunikasi interaktif. Contohnya yang saya pakai di Bullying adalah sebagai berikut, yaitu adalah mendengarkan secara aktif, refleksi pemikiran dan perasaan, klarifikasi, kemudian dan lain-lain. Dalam kasus konseling yang saya lakukan, teori yang saya gunakan dan pendekatan yang saya gunakan adalah teori Rational Emotive Behavior Therapy. Teori REBT adalah teori yang menjelaskan bahwa keyakinan irasional dapat menyebabkan emosi dan perilaku negatif, seperti rasa bersalah dan agresif. REBT juga merupakan pendekatan kognitif dan perilaku yang bertujuan untuk membantu klien mengubah keyakinan irasionalnya menjadi rasional. Selamat pagi, Kaisa. Pagi, Bu. Apakah Ibu boleh tahu tujuan Kaisa datang ke sini? Ya, Ibu, saya datang ke sini untuk konseling, Ibu. Oke. Jadi dalam proses konseling ini ada 3 asas, yaitu 3 asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Ya, Ibu. Jadi Kaisa secara dengan sukarela datang ke sini ya? Ya, Ibu. Terus untuk asas-asas kerahasiaan, selebihnya Ibu tidak mau bahwa masalah ini hanya ada pada sesi konseling aja. Jadi setelah di luar, Ibu tidak akan mendengar bahwa masalah ini terbawa-bawa oleh pihak ini. Ya, Ibu. Dan pesan secara aktif untuk terbuka kepada India supaya Ibu dapat memahami masalah yang dialami Kaisa dan memberi solusi yang baik untuk Kaisa ke depannya. Ya, Ibu. Oke, Ibu mau menanyakan permasalahan apa yang terjadi pada Kaisa? Ya, baik, Ibu. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan atau curhat bersama Ibu mengenai masalah saya, Ibu, yaitu bullying. Oh ya, Bu. Ibu juga mau menanyakan apa yang Kaisa pahami tentang bullying. Ibu, setahu saya itu bullying itu di ejek-ejek, disudutkan kayak gitu. Jadi selama ini Kaisa mendapat perlakuan ejek-ejekan juga ya? Iya, Ibu, saya sering diejek atau saya sering dipukul sama teman-teman saya. Apakah perlakuan bullying itu Kaisa terima di dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam kelas maupun di luar kelas, Ibu. Di luar lingkungan sekolah juga? Dan Ibu lebih tepatnya itu di dalam sekolah, Ibu. Kalau di dalam kelas tidak terlalu, tetapi kalau di luar kelas, di luar kelas yang sering terjadi, Ibu. Apa yang Kaisa mau sampaikan tentang perasaan Kaisa selama bullying? Saya merasa tertekan, Ibu, dan saya juga sering melawan, namun saya kan sendiri. Bisa dibilang mereka dari kota atau dari gerombolan, jadi saya sering kalah atau saya sering menang terhadap mereka. Jadi Ibu di sini menanggapi yang dialami oleh Kaisa bahwa apakah teman-teman lain yang melihat itu tidak membantu Kaisa? Jadi Ibu, mereka juga takut akan hal itu, jadi mereka tidak mau membantu saya. Mereka tapi setelah bullying, teman-teman saya sering kali mengeluarkan saya. Apakah Kaisa tidak melapor untuk guru atau orang tua di rumah bahwa perilaku bullying ini sering Kaisa terima? Saya sudah pernah lapor, Ibu, tapi saya malah dibully lagi. Kata mereka jangan pernah sekali lapor terhadap siapapun. Ya, Ibu, jadi saya sudah pernah melapor kepada guru, tetapi mereka yang membuli saya ini tidak mengatakan kepada saya jangan pernah melapor ke guru, kalau tidak nanti mereka akan membuli saya, Ibu. Itu yang membuat saya takut. Jadi selama perlakuan ini Ibu mau menanyakan bahwa perlakuan ini
apakah hanya bersikap verbal atau tiba-tiba di fisik juga? Seringkali fisik Ibu, kayak mereka mendorong saya atau menjambak rambut saya. Oke, jadi selama Kaisar di sekolah selalu mendapat perlakuan bullying dari teman-teman. Ya Ibu. Kaisar selama ini sadar tidak mengapa Kaisar mendapat perlakuan bullying itu? Mungkin saya kurang bertahu oleh ia terus mengenai saya. Jadi ibu turut juga merasakan apa yang dialami Kaisar. Untuk itu ibu menyarankan bahwa Kaisar mesti berbaur dan lebih berani lagi agar mereka yang sudah mengenal Kaisar itu lebih takut. Jika Kaisar mendapat perlakuan bullying, diharapkan Kaisar melapor. Bisa melapor ke guru atau guru bekas seperti ibu. Kemudian juga bisa Kaisar melapor ke orang-orang di sekeliling yang melihat Kaisar dibullying. Ya baik Ibu. Jadi kalau untuk menghindari yang namanya perlakuan bullying, Kaisar harus berani, Kaisar harus tidak boleh takut, dan jangan merasa selalu diperuntukkan itu. Kaisar harus berani bangkit untuk bisa melawan perilaku bullying itu Kaisar. Baik Ibu. Itu saja dari ibu hanya bilang untuk menyarankan bahwa semua yang sudah kita bicarakan di sini, untuk itu lebih sama-sama kita merahasiakannya. Dan selepas dari sini, keluar dari sini, ibu harapkan bahwa Kaisar lebih berani, lebih percaya diri dan membuka diri agar Kaisar bisa mendapatkan lebih banyak teman, Kaisar tidak dapat mengurung diri, dan Kaisar lebih berani untuk melawan hal-hal yang nanti akan terjadi di masa depan. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas mengenai bullying yang banyak terjadi di kalangan remaja, seperti bullying yang terjadi pada siswa Kaisar yang mengalami perilaku bullying yang dapat membuat ia enggan untuk bersekolah, sedih dan tidak memiliki rasa percaya diri, rasa ketakutan juga. Untuk itu, bagaimana kita secara guru BK mempersiapkan diri anak untuk memiliki harga diri yang baik agar anak merasa percaya diri dan dapat berani untuk menanggapi masalah-masalah yang telah terjadi kepadanya. Kasus bullying yang dialami oleh siswa yang bernama Kaisar ini dapat membuat para guru BK untuk mengedukasikan siswa-siswinya tentang bullying agar mengurangi tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Terima kasih.